Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada pertemuan mata kuliah mediasi dan arbitrase untuk kelas AS B ya. Dan pada pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-7. Materi hari ini tentang proses mediasi. Kemudian akan nanti Dani Persetia untuk menyampaikannya. Tapi sebelum itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ini pertemuan yang ke-7. Untuk besok minggu depan adalah ujian tengah semester UTS. Nanti akan menggunakan materi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Materi-materinya bisa Anda lihat di video-video yang sudah saya share di YouTube. Kemudian nanti ujiannya adalah ujian multiple choice. Ya, ada sekitar 30 atau 30 pertanyaan yang sudah dijawab dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi per soal itu hanya kurang lebih sekitar 1 menit, sehingga nanti kurang lebih ada 20 atau 30 menit untuk mengerjakan soal. Habis waktunya nanti ya selesai. Seperti itu ya. Kemudian untuk presentasi dan diskusi di kelompok, nanti sistemnya adalah kita akan menggunakan Zoom ini seperti biasa ya, kita menggunakan Zoom ini untuk presentasi materi, kemudian nanti diskusi kelompoknya kita selenggarakan di forum di LMS ya, biar kita bisa memanfaatkan sekaligus memanfaatkan kuota karena dari Zoom-nya nggak terlalu banyak-banyak gitu ya. Oke, silakan langsung saja Doni untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baiklah, tes suaranya jelas? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini saya Doni Prasetyo dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan mediasi arbitrase mengenai tentang prosedur mediasi. Dalam prosedur mediasi, yang pertama itu adalah menyelenggarakan forum. Proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan dihadiri mediator sebagai pihak yang netral yang bertugas mencari jalan damai bagi para pihak. Pada beberapa mediasi, biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai, supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai permasalahan yang menjadi pokok sengketa. Maka para pihak harus menyerahkan kepada mediator hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara. Jadi perkara apa sih yang sedang disengketakan itu difotokopi. Terus fotokopi surat-surat yang diperlukan. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang terkait dengan sengketa. Untuk efisiensi waktu, pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga diperkenankan membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi. Lebih baik lagi, apabila jadwal pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak, serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak tersebut. Setelah semuanya terbentuk, selanjutnya adalah presentasi para pihak. Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan mereka tentang sengketa kepada mediator. Meskipun biasanya pihak yang mengajukan kasus memulai presentasi, namun hal itu bukan hal yang tidak dapat diubah. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan harapan para pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan pada masing-masing untuk berbicara dalam hal seperti setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versi masing-masing. Yang kedua, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Yang ketiga, identifikasi masalah.
Pada tahap ini, mediator akan menggunakan kaukus atau bilik kecil yang mengadakan pertemuan secara pribadi dengan pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini, mediator akan mengadakan tanya jawab kepada para pihak secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain, mediator melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya. Dengan demikian, dalam tahap ini yang perlu dilakukan mediator adalah rapat bersama dengan para pihak atau melanjutkan rapat terpisah dengan tujuan menetapkan agenda, kegiatan pemecahan masalah, memfasilitasi kerjasama, identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah, mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan, memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut, dan membantu para pihak untuk mengajukan, menilai, memprioritaskan kepentingannya. Prosedur selanjutnya yaitu kaukus. Kaukus ini diatur pasal 14 huruf E Perma nomor 1 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, yaitu menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Bila memang diperlukan, mediator bisa bertemu dengan para pihak secara terpisah, di mana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Dalam setiap tahap mediasi, para pihak bisa didampingi oleh kuasa hukumnya, atau dengan kata lain, mediasi juga bisa dilaksanakan atau dihadiri para pihak secara langsung dengan mediator tanpa kehadiran kuasa hukum. Kaukus sifatnya insidental, yang artinya tidak selalu harus direncanakan sebelumnya, karena fungsi utama dari kaukus adalah untuk mendalami persoalan yang melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang dianggap telah memberikan respon negatif dalam proses perundingan. Ketika sedang melakukan kaukus, mediator dapat berperan sebagai seorang sahabat, seorang ayah, atau seorang rekan bisnis yang berorientasi akan memberikan keuntungan kepada pihak yang bersengketa. Sisi persoalan yang akan dibicarakan dalam kaukus harus dipahami dan dipersiapkan menyangkut beberapa antisipasi jika timbul respon-respon penolakan. Yang kelima, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat. Untuk lebih meyakinkan para pihak mengenai hal-hal tertentu yang menjadi isu dalam sengketa, maka mediator atas persetujuan para pihak bisa mendatangkan ahli atau tokoh masyarakat. Didatangkan ahli dan tokoh masyarakat ini supaya para pihak bisa mendapatkan pandangan mengenai hal-hal tertentu terkait pokok sengketa, sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli dalam bidang tertentu. Yang keenam, formulasi kesepakatan. Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih terperinci. Mediator berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh pokok sengketa yang dipermasalahkan telah dibahas, ketidaksepakatan telah diatasi. Para pihak bisa merasa menerima dengan hasil dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya. Dan yang ketujuh, yaitu kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian. Dalam hal ini, para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai sekaligus mengukuhkan kesepakatan. Maka para pihak bisa mohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesempatan perdamaian tersebut. Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain, yaitu kepala surat yang bertuliskan kesempatan perdamaian, atau istilah lain yang sama arti dan maksudnya. Yang kedua, waktu pembuatan kesepakatan perdamaian. Yang ketiga, identitas pihak yang bersengketa. Keempat, ditandatangani oleh para pihak serta mediator. Adapun apabila kesepakatan perdamaian telah ditandatangani,
Maka selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bisa diberitahukan kepada majelis hakim untuk dituangkan menjadi akta perdamaian atau putusan perdamaian. Isi akta perdamaian atau putusan perdamaian adalah akta perdamaian secara lengkap yang dituangkan dalam suatu putusan perdata dengan keharusan untuk mencantumkan perintah majelis hakim untuk para pihak agar menepati persetujuan atau kesepakatan yang telah dimufakati tersebut. Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan di luar pengadilan tersebut memenuhi syarat-syarat sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, dapat dieksekusi, dan dengan itikat baik. Demikianlah presentasi dari saya sekelompok 6. Untuk tanya jawab selanjutnya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Doni atas pemaparan materinya. Sederhana, cukup baik presentasinya. Kemudian silakan bagi teman-teman yang mau bertanya dari penjelasan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung geser ke LMS? Kita geser ke LMS ya. Baik, silakan nanti di LMS pada pertemuan ke-7 ini. Di sini ada diskusi kelompok. Masuk saja di sini ya. Klik di diskusi kelompok. Kemudian add new discussion topic. Jadi materinya tadi juga sudah ada di sini di materi prosedur mediasi di sini. Kemudian kalau untuk apa namanya kayak materi ada di sini ya. Kemudian untuk tanya jawab, silakan nanti untuk masing-masing yang mau bertanya buat topik baru ya. Add new discussion topic begini. Kemudian ini ditulis subjeknya, judul pertanyaannya apa, kemudian bisa sini juga isi pertanyaannya apa, sehingga nanti masing-masing pertanyaan itu terkonsentrasi di dalam satu topik ini ya. Kemudian teman-teman juga boleh menanggapi topik tersebut yang menjawab tidak hanya yang presentasi aja, tapi kalian juga boleh bertanya dan juga boleh menjawab gitu ya. Silakan dimanfaatkan waktunya sampai jam 10 ya. Nanti di sekitar jam 10 nanti saya akan memberikan catatan dan ulasan di masing-masing pertanyaan di sini, serta saya memberikan penilaian untuk semua yang sudah berkomentar di sini. Baik, untuk pertemuan di Zoom kita coba kita geser ke RMS. Saya akhiri, Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.